Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Teh Fajar, teman-teman kajian Samawa, apa kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat walafiat, selalu berkelimpahan rezeki, dan tentunya selalu harmonis juga romantis bersama pasangan tercinta Anda. Teman-teman, nggak seperti biasa sih ya. Kali ini Teteh akan memberikan cara ya gimana bikin fermentasi bawang putih madu. Karena banyak sekali yang tanya, baik itu lewat kolom komentar, baik itu lewat email, Teteh gimana sih cara bikin fermentasi bawang putih madu? Teteh bikin video ini supaya Teteh bisa menjawab semua yang nanya ya, jadi nggak satu-satu karena ngetiknya juga capek, oke? Makanya Teteh bikin video ini. Nah, kayak gini teman-teman ya. Nah, ini punya suami saya. Suami saya ini belum lama, belum ada 4 hari ini, jadi belum dibuka ya, belum dimakan. Ininya juga ngegembung tuh ya, ini ngegembung, tandanya madunya ini sangat baik. Kita akan ngomongin dulu khasiatnya ya. Ini boleh ditaruh ya. Teteh nggak suka sama baunya. Nah, khasiatnya apa Teteh? Fermentasi bawang putih madu ini berkhasiat untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Nah, ini baik sekali untuk Anda yang punya darah tinggi, ya, karena bisa menormalkan tekanan darah Anda. Lalu yang punya kolesterol juga ini bagus, ya. Jadi peredaran darahnya nanti lebih lancar, lemak-lemak jahat di dalam darahnya bisa luruh, oke? Dibarengi dengan bekam, ya teman-teman. Suami saya juga bekam, termasuk saya juga bekam, oke? Lalu bawang putih ini ya sebagai antibiotik alami. Tetapi Teteh untuk yang punya darah rendah gimana? Sebaiknya jangan ya. Saya pun darah rendah, saya nggak berani makan bawang putih ini. Oke? Nah, untuk yang punya mah gimana Teteh? Hati-hati juga. Kalau penasaran saya punya mah gitu ya, teman-teman punya mah, penasaran nih pengen tahu rasanya, boleh, yang penting setelah makan atau pada saat perut Anda tidak kosong ya. Terus cara konsumsinya gimana Teh? Konsumsinya itu boleh setelah makan ya. Jadi karena yang difermentasi ini sudah matang, jadi sama teman-teman boleh dikunyah. Tapi harus agak lama loh ya, bukan 1, 2, 3 hari, tetapi hitungan bulan ya. Atau hitungan minggu lah ya, sampai si bawangnya ini memerah. Ini kan masih kelihatan putih ya. Nah, ini kan merahnya karena si madunya ini, oke? Sebulan atau 3 bulan boleh ya. Jadi nanti si bawangnya ini mateng. Kalau saya, teman-teman pernah nyobain black garlic atau bawang hitam ya. Jadi bawangnya itu dipanggang gitu ya. Warna bawangnya nanti hitam, itu lebih enak gurih dibanding yang ini. Kalau ini baunya itu nyegrak tuh. Saya tuh nggak terlalu suka. Kalau suami saya habis makan ini tuh saya ngejauh karena bau banget gitu ya. Kecium banget. Kalau yang black garlic itu tidak begitu bau ya. Sama juga ada yang bau putih lanang, ada yang bau putih biasa. Nah, teman-teman, Teteh kalau bawang putih biasa boleh silahkan ya. Mau bawang putih yang biasa boleh, mau bawang putih tunggal kayak gini juga silahkan. Gimana Teh cara bikinnya? Ini buat teman-teman yang pengen bikin sendiri ya. Nah, teman-teman beli ini, nah kayak gini ya, bawang putih tunggalnya. Silahkan beli di online juga ada, tapi mudah-mudahan di pasar dekat Anda, pasar tradisional juga mudah-mudahan ada ya. Dikupas, cuci, keringkan, terus masukin ya ke dalam toples. Kalau bisa toples kaca, ini suami saya toples plastik ya, karena memang nggak ada. Jadi nanti setelah bawang putihnya tiris ataupun kering ya, keringin pakai tisu ya, terus nanti dimasukin, cemplungin, lalu siram dengan madu ya, madu murni teman-teman, yang tidak ada campuran apapun, baik itu air ataupun gula. Jangan madu-madu yang madu sasetan itu ya. Coba pokoknya teman-teman cari madu yang murni ya, yang tanpa ada campuran bahan apapun. Oke? Ini kebanyakan sih ya, suami saya itu bawangnya kebanyakan yang atas itu nggak terendam. Nah, jadi teman-teman nanti setelah bawang putihnya masuk, cemplung-cemplungin, lalu siram dengan madu, tutup rapat ya. Tunggu sampai si bawangnya ini terfermentasi dengan baik, baru bisa Anda konsumsi. Ya, konsumsinya berapa Teh dalam sehari? Sebetulnya suka-suka ya, tidak ada dosis khusus atau tidak ada dosis khusus ya, terserah teman-teman, sesuka teman-teman. Tapi kalau suami saya itu
Setiap kali makan itu 3. Dalam sehari dia bisa 3 kali. Jadi total 9 ya. Mau ngikutin silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Karena kalau suami saya itu memang kolesterolnya itu tinggi ya. Jadi beliau itu seneng makan bawang putih. Oke, nggak setiap hari juga nggak apa-apa ya. Dan teman-teman, saran saya, teman-teman cek darah Anda 1 bulan sekali secara rutin ya. Baik itu tekanan darahnya, gulanya, kolesterolnya, asam uratnya. Oke, jadi supaya bisa diketahui bagusnya teman-teman ini terapi apa atau treatment apa ya. Kayak gitu teman-teman ya, untuk bawang putih tunggal. Teteh, saya males teh bikinnya, saya pengen beli aja. Oke silahkan ya, nanti teteh akan carikan beberapa seller, beberapa penjual yang jual ini nih, jual fermentasi bawang putih ini ya. Kalau teman-teman males bikin, karena memang harus nunggu dan harus kuat baunya ya. Jadi nanti teman-teman akan saya sematkan produk yang bisa teman-teman lihat, fermentasi bawang putih madu ataupun black garlic ya. Jadi teman-teman nanti bisa langsung beli, nggak usah bikin. Teteh nggak beli di teteh, nggak, teteh belum ya, karena teteh banyak sekali kerjaan. Oke, suatu saat insya Allah teteh akan buat untuk teman-teman fermentasi bawang putih madu ini dan juga black garlic ya. Insya Allah doakan semoga ada waktunya dan tetehnya juga rajin ya. Nah kayak gitu teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa memahami. Jadi gampang banget ya. Nih teteh jelasin lagi. Mau bawang putih tunggal boleh, mau bawang putih yang biasa buat masak ibu-ibu juga boleh, silahkan. Dikupas, dicuci, tiriskan atau lap-lap pakai tisu, masukin ke dalam masukin ke dalam toples kayak gini, lalu nanti siram dengan madu ya, kayak gini ya. Si bawangnya ini harus terendam sempurna sama madu ya. Nah, setelah itu diamkan, diamkan selama 1 bulan bagus ya. Jangan hitungan hari, cuma sebentar. 1 minggu, 2 minggu, dilihat aja. Nah, diangkat kalau warnanya sudah kemerahan berarti itu sudah terfermentasi dengan baik ya, kayak gitu. Nah, teteh madu perkasanya ada ya, ini kayak gini. Silahkan teman-teman yang berminat, pengen tahu produknya kayak apa, sudah saya sertakan di box deskripsi untuk tanya-tanya. Kopi rempah by Teh Fajar juga ada, oke. Silahkan juga teman-teman boleh cari tahu informasinya di box deskripsi. Sudah saya sertakan nomor yang bisa Anda hubungi ya. Oke, teman-teman, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Nanti saya sertakan ya produk yang bisa teman-teman beli ya. Kalau misalnya teman-teman males bikin bawang putihnya ya. Oke, teman-teman, sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.